Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Wahab dengan NIM 189204201. Kelas C Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategis salah satu perusahaan, yaitu PT Kimia Farma Persero Tbk. Adapun visi misi dari perusahaannya visinya yaitu menjadi perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia dan berdaya saing global. Adapun misinya yang pertama itu menyediakan produk dan jasa layanan kesehatan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan. Yang kedua, mengembangkan bisnis pelayanan kesehatan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia guna mengembangkan perusahaan serta dapat berperan aktif dalam mengembangkan industri kesehatan nasional. Adapun tujuan dan fungsinya yaitu yang pertama, tujuan PT Kimia Farma turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program-program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya kegiatan usaha di bidang industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan, serta industri makanan dan minuman. Selain itu, juga bertujuan untuk mewujudkan PT Kimia Farma sebagai salah satu pemimpin pasar atau market leader di bidang farmasi yang tangguh. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, mendukung setiap kebijaksanaan pemerintah di bidang pengobatan. Mengingat PT Kimia Farma merupakan salah satu bidang usaha milik negara dalam bidang industri farmasi. Yang kedua, memupuk laba demi kelangsungan usaha. Yang ketiga, sebagai agen of development, yaitu menjadi pelopor perkembangan kefarmasian di Indonesia. Budaya perusahaan PT Kimia Farma Persero Tbk adalah pengembangan dan mewujudkan pikiran, ucapan, serta tindakan untuk membangun budaya kerja berlandaskan pada 3 sendi, yaitu yang pertama ada profesionalisme, yaitu bekerja secara cerdik, smart, dan kreatif, dan giat. Yang kedua, berkemampuan memadai untuk melaksanakan tugas dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan semangat. Yang ketiga, dengan perhitungan matang, berani mengambil risiko. Yang kedua yaitu ada integritas yang dilandasi iman dan takwa, jujur, setia, dan rela berkorban, menunjukkan pengabdian, tertib dan disiplin, tegar dan bertanggung jawab, lapang hati dan bijaksana. Yang ketiga yaitu kerjasama, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, memupuk saling pengertian dengan orang lain, memahami dan menghayati dirinya sebagai bagian dari sistem. Nah, sekarang kita masuk pada proses perencanaan. Harus kita ketahui, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia. Tujuan strategi adalah keuntungan kooperatif yang dapat dipertahankan dan dapat muncul dari bagian maupun dari kegiatan organisasi. 3 alasan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategi memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga, perencanaan strategi merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Karakteristik perencanaan strategi. Yang pertama itu hubungan dengan formulasi strategi. Yang kedua, evolusi dari perencanaan strategi itu sendiri. Adapun peran rencana strategis adalah: satu, menentukan batasan usaha atau bisnis. Yang kedua, memberikan arah perusahaan. Yang ketiga, mengarahkan dan membentuk kultur perusahaan. Yang keempat, menjaga kebijakan yang taat asas dan sesuai. Yang kelima, menjaga fleksibilitas dan stabilitas operasi. Yang keenam, memudahkan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan.
Proses pengambilan keputusan memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua pengambilan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga yaitu pengembangan alternatif-alternatif. Tahap keempat yaitu evaluasi alternatif-alternatif. Yang kelima pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam implementasi. Yang ketujuh evaluasi hasil-hasil. Desain organisasi PT Kimia Farma Tbk yaitu PT Kimia Farma dikepalai oleh seorang direktur utama. Direktur utama mewabahi dua direktur, yaitu direktur operasional dan direktur pengembangan, serta mewabahi langsung 3 manajer, yaitu manajer sumber daya manusia dan umum, manajer keuangan dan akuntansi, serta manajer IT. Direktur operasional sendiri mewabahi manajer operasional, manajer layanan dan logistik, dan manajer bisnis. Sedangkan direktur pengembangan mewabahi manajer pengembangan pasar. Saya dapat menarik kesimpulan bagaimana proses manajemen dalam organisasi PT Kimia Farma Persero. Yang pertama itu kompensasi pada PT Kimia Farma Persero secara umum masuk dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan kompensasi yang diberikan PT Kimia Farma Persero sudah sesuai dengan harapan dan kontribusi para karyawannya. Yang kedua, pada umumnya keputusan kerja yang dimiliki oleh para karyawan bagian produksi pada PT Kimia Farma mengidentifikasikan bahwa PT Kimia Farma sudah dapat memenuhi kepuasan kerja pada karyawannya. Yang ketiga, produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT Kimia Farma secara umum semua ukuran produktivitas kerja masuk dalam kategori baik. Hal ini mengidentifikasi bahwa PT Kimia Farma sudah mampu membuat para karyawannya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Yang keempat, hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kompensasi dengan kepuasan kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa kompensasi dengan keputusan kerja karyawan bagian produksi pada PT Kimia Farma memiliki hubungan yang sangat baik. Nah, yang kelima, kompensasi yang diberikan PT Kimia Farma dirasakan karyawan sudah sesuai dan baik. Oleh karenanya pihak manajemen perusahaan lebih mempertahankan hasil dari penempatan kompensasi. Jika dilihat secara keseluruhan, insentif merupakan indikator dengan nilai paling rendah. Oleh karena itu perusahaan harus lebih memperhatikan dan mencoba melakukan peningkatan dalam hal pemberian insentif, karena dengan kompensasi yang baik maka kepuasan kerja karyawan pada perusahaan dan akan terpenuhi dan produktivitas karyawan pun terus meningkat, sehingga yang ada pada akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, itulah yang bisa dapat saya sampaikan tentang perencanaan strategis pada perusahaan PT Kimia Farma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.